Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi matematika kali ini kita akan belajar pengumpulan dan membaca data. Tentunya kalian di kelas 4 telah mempelajari bagaimana mencari data. Data sendiri adalah suatu keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, dan kesimpulan. Pengumpulan data sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencatatan langsung, yang kedua wawancara, yang ketiga penelitian, dan yang terakhir menyebar angket atau kuesioner. Pencatatan langsung. Sebelum melakukan pencatatan, sebaiknya menyediakan form atau blanko untuk mencatat langsung data yang kita inginkan. Budaya ingin mencatat tinggi badan kelas 5 SD Cempaka. Maka untuk pencatatan langsung dapat dibuat blanko seperti di bawah ini. Untuk yang kedua yaitu wawancara. Wawancara sendiri adalah tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang kita inginkan. Misalnya di sini Budaya ingin mewawancarai tentang warna kesukaan teman sekelas Budaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penelitian. Jika kita ingin mengetahui kepadatan Jalan Soekarno-Hatta, maka kita melakukan penelitian sederhana dengan melihat langsung di Jalan Soekarno-Hatta. Penelitian ini juga ditentukan waktunya. Budaya mengambil contoh waktu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 dan juga mendata dengan membuat daftar sebagai berikut. Contohnya ada di tabel tersebut ya. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu menyebar angket atau kuesioner. Mengumpulkan data dengan cara ini merupakan pengumpulan data secara tidak langsung. Dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian kemudian dikumpulkan. Contoh lembar isian angket sebagai berikut ini. Jadi mereka yang mengisi dapat memberikan centang pada salah satu jenis olahraga yang kalian sukai. Untuk selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk yang pertama ada daftar. Yang kedua ada tabel dan yang terakhir ada diagram. Diagram sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Di sini Budaya akan menjelaskan cara membaca data dalam bentuk daftar. Setelah melakukan pencatatan langsung pesanan yang baru datang di toko mainan Budina, diperolehlah data sebagai berikut. Dari daftar tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, pesanan mobil-mobilan di toko Budina adalah 12 buah. Boneka mini pesanan paling banyak yaitu 15 buah. Sedangkan spinner pesanan yang paling sedikit yaitu 4 buah. Itu tadi merupakan cara membaca informasi atau membaca data dalam bentuk daftar. Sedangkan yang kedua yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Budaya punya contoh data mata pencarian penduduk desa Sukolilo adalah sebagai berikut. Dari daftar tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. 1. Sebanyak 30 penduduk bekerja sebagai petani. Yang kedua, sebanyak 50 penduduk bekerja sebagai nelayan. Dan yang ketiga, sebanyak 25 penduduk bekerja sebagai pedagang. Untuk pegawai swasta dan pegawai negeri seterusnya sama seperti itu cara membacanya. Untuk yang ketiga yaitu membaca data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar sendiri adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai wakil dari banyaknya data. Satu data biasanya bisa mewakili satu atau beberapa data. Diagram sampah daur ulang. Nah, dari diagram sampah daur ulang ini kita dapat membaca yang pertama. Dari diagram gambar ini satu gambar mewakili 4 buah. Dari yang pertama yaitu sampah daur ulang plastik sebanyak 4 dikali 7 plastik sama dengan 28 plastik. Yang kedua, sampah daur ulang kaleng sebanyak 4 dikali 6 kaleng yaitu 24. Yang ketiga, sampah daur ulang kaca sebanyak 4 dikali 6 sama dengan 24 sampah daur ulang kaca. Dan yang terakhir yaitu sampah daur ulang kardus sebanyak 4 dikali 5 kardus. Jadi sampah daur ulang kardus sebanyak 20 kardus.
Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang sendiri adalah diagram yang disajikan dalam bentuk batang-batang persegi panjang atau balok yang dapat dibuat tegak dan mendatar. Di sini Budia mempunyai contoh diagram berat badan. Dari diagram batang tersebut, 1. Sebanyak 6 siswa mempunyai berat badan 40 kg. Sebanyak 12 siswa mempunyai berat badan 41 kg. Sebanyak 15 siswa mempunyai berat badan 42 kg. Dan seterusnya. Yang kelima yaitu membaca data dalam bentuk diagram garis. Dari diagram garis ini kita dapat informasi bahwa sebanyak 2 siswa menyukai buah apel, sebanyak 4 siswa menyukai buah jeruk, sebanyak 7 siswa menyukai buah mangga, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Data dalam bentuk lingkaran dibagi dalam bentuk beberapa bagian yang dibuat berdasarkan persentase dan besar sudut. Di sini Budia memberikan contoh berdasarkan persentase. Yang pertama, dari diagram ini kita dapat informasi. Yang pertama, siswa yang suka olahraga renang ada 21%. Siswa yang suka olahraga bola voli ada 25%. Siswa yang suka olahraga sepak bola ada 21%. Dan yang keempat yaitu siswa yang suka olahraga bulu tangkis ada 35%. Anak-anak, itu tadi materi pengumpulan data dan cara membaca data. Semoga apa yang Budia sampaikan bisa kalian pahami dan juga bermanfaat. Budia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.